Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang luar biasa, tentang seseorang yang menemukan jalan menuju kedamaian setelah melewati banyak cobaan. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Elias adalah seorang pendeta muda berusia 30 tahun yang dikenal dengan kesalehannya di gereja St. Michael di Valeria, sebuah kota kecil yang tenang dan penuh dengan sejarah Kristen. Setiap pagi, ia memulai hari dengan doa pribadi di altar gereja, berusaha merenungkan ajaran Kristus dan memperdalam imannya. Kegiatan hariannya diwarnai dengan mengajar anak-anak sekolah minggu, memberi khotbah, dan mendengarkan keluh kesah umat yang datang mencari petunjuk. Namun, meski terlihat sempurna di mata jemaat, Elias sering merasa ada kekosongan yang sulit diungkapkan, seperti ada yang hilang dalam dirinya. Terkadang, ia merenung di balik altar gereja yang megah, bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar memberikan kedamaian batin yang ia cari. Pekerjaan dan pelayanan di gereja menjadi rutinitas yang ia jalani tanpa rasa jenuh, namun hatinya semakin diliputi kebingungan. Meskipun ia tahu bahwa beribadah adalah kewajiban, ada rasa cemas yang tak dapat dijelaskan, seakan sesuatu yang lebih besar memanggilnya. Elias mulai merasa tertekan, seakan tidak dapat mengekspresikan dirinya sepenuhnya dalam kerangka ajaran agama yang telah ia terima sejak kecil. Pada suatu malam, setelah berdoa, ia merenung panjang, berpikir apakah mungkin ada jalan lain yang bisa membawa pencerahan lebih dalam dari apa yang ia alami selama ini. Perasaan itu semakin membawanya pada keraguan, dan suatu pagi, ia menyadari bahwa pencarian akan kebenaran mungkin tidak bisa lagi ditemukan dalam kehidupan yang selama ini ia jalani. Meninggalkan gereja untuk pertama kalinya setelah kebaktian, Elias merasakan sesuatu yang baru, semacam kebebasan yang ia cari selama ini, meskipun penuh keraguan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada hal lain yang bisa memberikan jawaban atas keresahan hatinya, dan itulah yang membuatnya tertarik pada ajaran agama-agama lain. Secara diam-diam, ia mulai membaca buku-buku tentang filsafat Timur dan ajaran-ajaran Hindu serta Buddha yang memperkenalkan konsep tentang ketenangan batin yang sejati. Dalam pencariannya, ia juga mengunjungi kuil-kuil kecil di sekitar Valeria, bertemu dengan guru spiritual yang mengajarkan meditasi sebagai jalan untuk mencapai pencerahan. Suatu malam, setelah mengikuti sebuah sesi meditasi, Elias merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Ia mulai membandingkan pengalaman meditasi dengan ritual-ritual gereja yang selama ini ia jalani, dan perlahan mulai merasa bahwa agama Kristen tidak dapat memberikan kedamaian yang ia butuhkan. Keraguan semakin dalam, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apakah ia harus terus mengikuti ajaran yang sudah lama ia anut, ataukah ada jalan lain yang lebih memenuhi pencarian spiritualnya? Pada suatu malam yang sepi, Elias bertemu dengan seorang pria tua bernama Radu yang mengaku sebagai seseorang yang telah menghabiskan hidupnya mempelajari berbagai agama dan tradisi spiritual. Radu mengajaknya untuk mendalami lebih jauh dunia yang lebih gelap, dunia yang mengajarkan kekuatan untuk mengendalikan nasib, tanpa perlu terikat oleh agama-agama yang terbatas. Tanpa sadar, keingintahuan yang awalnya sederhana mulai membawanya ke jalur yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah perjalanan spiritual yang bisa membawanya lebih jauh dari yang ia duga. Elias tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang semakin menggerogoti pikirannya, dan ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Radu lebih jauh dalam pencariannya. Radu membawanya ke sebuah tempat terpencil, jauh di luar kota, yang dipenuhi dengan suasana misterius dan gelap, seakan tempat itu menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Di sana, Radu memperkenalkan Elias pada konsep kekuatan gaib yang bisa diperoleh dengan cara-cara yang tak terjangkau oleh ajaran agama manapun, yakni kekuatan jin dan roh-roh halus. Radu menyarankan Elias untuk melakukan sebuah ritual yang menurutnya bisa membuka pintu ke dunia lain, dunia yang dapat memberi kekuatan dan pencerahan yang selama ini dicari Elias. Tanpa banyak berpikir, dalam kondisi rapuh dan terombang-ambing oleh keraguan, Elias akhirnya setuju untuk melakukan ritual tersebut, berharap dapat menemukan jawaban atas ketidakpuasannya terhadap kehidupan spiritualnya. Setelah melakukan ritual yang penuh dengan doa dan mantra misterius, Elias merasakan perubahan besar dalam dirinya, seakan energi luar biasa mengalir dalam tubuhnya.
Namun, perubahan itu tidak datang tanpa harga. Elias mulai merasakan sesuatu yang tak wajar, seolah ada kekuatan lain yang mulai menguasai dirinya, dan itu menakutkannya. Di tengah kebingungannya, Radu dengan tenang mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, Elias harus melakukan pengorbanan besar, yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Elias, yang merasa tersesat, tanpa sadar mengikuti saran Radu untuk melakukan sesuatu yang mengerikan, sebuah pengorbanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, menjual anaknya ke dalam cengkeraman jin. Begitu perjanjian gelap itu dibuat, Elias merasa kekuatan yang luar biasa memasuki dirinya, tetapi sekaligus merasakan beban berat yang mengikutinya, sebagai harga dari keputusan yang baru saja ia ambil. Seiring berjalannya waktu, keraguan Elias semakin menggerogoti keyakinannya, dan ia merasa semakin jauh dari ajaran Kristiani yang selama ini ia yakini. Setiap kali ia menatap wajah-wajah umat yang datang ke gereja, ia merasa terasing, seakan mereka semua hidup dalam kebohongan, sementara hatinya kosong tanpa jawaban. Pencarian spiritualnya yang tak terjawab membawa Elias pada malam-malam panjang penuh kegelisahan, mencari kedamaian yang tidak ia temukan dalam doa dan ibadah rutin. Dalam kebingungannya, Elias kembali bertemu dengan Radu, pria tua yang telah mengajarkan dia banyak hal tentang kehidupan yang lebih dalam dan penuh misteri. Radu dengan tenang memandang Elias dan menyarankan agar ia menjelajahi dunia yang lebih gelap, dunia yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang, namun menjanjikan pemahaman lebih besar tentang kekuatan tersembunyi. Tanpa sadar, Elias mulai semakin tergoda dengan ajakan Radu, seakan dunia yang telah ia tinggalkan tidak bisa lagi memberikan kepuasan, sementara jalan yang lebih gelap membuka peluang baru yang lebih menggoda. Radu membawa Elias ke tempat-tempat terpencil, jauh dari keramaian, yang dipenuhi dengan energi mistik yang menakutkan, namun juga penuh daya tarik yang sulit dijelaskan. Di sebuah ruang kecil yang dikelilingi aura gelap, Radu membuka sebuah pintu yang menuju ke dimensi lain, tempat di mana kekuatan jin dan entitas gaib bisa ditemukan. Elias merasa tergoda, namun ada bagian dalam dirinya yang menahan, merasa tidak yakin dengan langkah yang akan diambilnya. Namun, keinginan untuk menemukan kedamaian yang sejati mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, bahkan jika itu berarti menjauh dari segala yang telah ia percayai sebelumnya. Di ruang yang penuh dengan misteri itu, Radu menjelaskan kepada Elias tentang perjanjian yang harus dibuat dengan entitas jin untuk memperoleh kekuatan yang tidak dapat diberikan oleh dunia biasa. Dengan ragu, Elias mendengarkan setiap kata Radu, yang menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan batin yang ia cari, ia harus melakukan pengorbanan besar, sebuah tindakan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam kebingungannya, Elias merasa bimbang, namun ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang sudah lelah mencari kebenaran melalui cara yang lebih tradisional dan lebih sulit. Radu meyakinkan Elias bahwa hanya dengan membuat perjanjian ini, ia bisa memperoleh pengetahuan dan kekuatan yang dapat membantunya memahami alam semesta secara lebih mendalam. Dengan langkah berat dan penuh ketegangan, Elias akhirnya setuju untuk melakukan ritual tersebut, menyatukan diri dengan kekuatan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ritual dimulai dengan doa-doa aneh yang diucapkan oleh Radu, sementara ruangan semakin dipenuhi dengan udara yang semakin berat dan tak nyaman. Saat energi gelap mengelilingi mereka, Elias merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah ada kekuatan yang menyusup masuk dan memenuhi dirinya. Namun, di balik perasaan kekuatan yang datang, ada rasa takut yang semakin mendalam, seolah-olah ia telah mengikat dirinya pada sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Setelah ritual selesai, Radu memperingatkan Elias bahwa perjanjian ini hanya dapat dihentikan dengan pengorbanan yang jauh lebih besar, sebuah konsekuensi yang tidak dapat ia hindari. Meski takut, Elias merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, dan ia merasa seolah-olah telah menemukan jalan yang ia cari selama ini, meski harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah melakukan perjanjian gelap, Elias mulai merasakan perubahan yang mencolok dalam dirinya, merasa lebih kuat dan lebih berani menghadapi tantangan hidup. Namun, kekuatan baru yang ia peroleh datang dengan harga yang harus ia bayar, yaitu perasaan terikat dengan jin yang ia panggil melalui ritual tersebut. Semakin hari, jin yang menguasai dirinya mulai memberikan petunjuk-petunjuk aneh yang membawa Elias pada pilihan-pilihan yang semakin gelap dan mengarah pada keinginan pribadi yang egois. Elias merasa seolah-olah ia tidak bisa lagi mengontrol pikirannya. Seiring jin tersebut semakin mendalam memasuki kesadarannya, memberinya petunjuk dan suara yang selalu terdengar di telinganya.
Jin itu menawarkan kekuatan lebih, tetapi dengan syarat bahwa Elias harus terus mengikuti perintahnya dan menjauhi orang-orang yang mencoba menghalangi jalannya. Tanpa sadar, Elias mulai terjebak dalam jerat jin tersebut, terperangkap dalam lingkaran kekuatan yang semakin mengikatnya, dan ia merasakan ada bagian dari dirinya yang mulai hilang. Dalam kebingungannya, Elias mencoba untuk berdamai dengan jin itu, berpikir bahwa kekuatan yang diberikan akan membantunya menemukan kedamaian batin yang ia cari. Namun, perasaan tertekan dan kesepian semakin mendalam, dan Elias mulai merasa bahwa ia telah menjual jiwanya dengan harga yang tidak sebanding dengan apa yang ia terima. Jin tersebut semakin menguasai dirinya, mengaburkan pikiran dan tindakannya, sementara keraguan tentang apa yang telah ia lakukan semakin menghantui hatinya. Dengan perasaan yang semakin terperangkap, Elias tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari pengaruh jin ini, tetapi ia merasa tidak tahu lagi bagaimana cara melakukannya. Di gereja tempat Elias mengabdi, mulai terjadi hal-hal aneh yang tidak dapat dijelaskan, yang menambah ketegangan dalam hatinya yang semakin diliputi keraguan. Suara-suara tak jelas terdengar di malam hari, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah Elias, namun ia tidak dapat menemukan sumbernya. Beberapa jemaat melaporkan bahwa mereka merasa tidak nyaman saat berada di dekat Elias, seolah-olah ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, meski ia mencoba untuk menyembunyikan perubahan yang terjadi. Ketegangan semakin meningkat saat beberapa pendeta senior mulai merasakan ada sesuatu yang salah di gereja, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan secara rasional apa yang sedang terjadi. Elias merasa semakin tertekan, dan dalam setiap kebaktian, ia mulai merasa bahwa ada energi yang gelap yang mengalir di dalam gereja, mengikuti setiap langkahnya. Ketika ia sedang memimpin doa, beberapa jemaat merasa cemas, seolah-olah suasana di dalam gereja menjadi semakin tegang, dan beberapa di antaranya mulai merasa pusing dan tidak nyaman. Meskipun ia berusaha untuk tetap menjalankan tugasnya, Elias mulai merasakan beban berat yang datang dengan setiap doa yang diucapkannya, seolah-olah jin itu juga hadir di gereja bersama dirinya. Dalam satu malam yang penuh kecemasan, Elias duduk sendirian di altar, merasakan sebuah kekuatan besar yang mengelilinginya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Rasa ketidaknyamanan semakin mendalam, dan Elias mulai menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa, dan itu membuatnya semakin takut. Ketika ia menyadari bahwa semua ini mungkin ada kaitannya dengan perjanjian gelap yang telah ia buat, Elias merasa cemas, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan segala sesuatu yang kini menguasainya. Seiring waktu, perubahan yang terjadi dalam diri Elias semakin terasa, ia mulai berbuat curang dengan jemaatnya, menyalahgunakan kewenangannya sebagai pendeta untuk keuntungan pribadi. Tindakannya yang semakin jauh dari ajaran Kristiani membuatnya merasa aneh, tetapi ia meyakini bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar yang harus ia jalani. Elias mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini ia ajarkan, seperti menerima sumbangan yang tidak jelas asal-usulnya dan memberikan janji-janji kosong kepada umat yang datang kepadanya. Salah satu kejadian yang paling mencengangkan adalah ketika, dalam keadaan yang penuh kebingungan dan dipengaruhi oleh jin, Elias tanpa sadar menjual anaknya sebagai pengorbanan demi mendapatkan lebih banyak kekuatan dan pengetahuan. Tindakannya yang mencurigakan tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan kepercayaan jemaat yang mulai merasakan adanya perubahan dalam perilaku Elias. Ketika anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang tidak wajar, Elias mulai merasakan penyesalan, namun ia merasa terperangkap dalam janji yang telah ia buat dengan entitas jin tersebut. Dalam hatinya, Elias merasa ada bagian dari dirinya yang hancur, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari sebuah perjalanan yang belum selesai. Ia merasa semakin terasingkan, terjebak dalam tindakan-tindakan yang semakin gelap, tetapi di sisi lain, kekuatan yang ia rasakan membuatnya merasa lebih berkuasa daripada sebelumnya. Meskipun begitu, ketakutan yang mulai menghantui pikirannya semakin jelas, dan ia merasa bahwa ia semakin jauh dari jalan yang benar, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara kembali. Perubahan dalam dirinya semakin terasa mengganggu, namun ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hentikan, semakin sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh jin yang telah menguasainya. Ketika realitas dari perbuatannya semakin membebani pikirannya, penyesalan mendalam datang menghantui Elias.
Ia sadar bahwa tindakannya telah melanggar ajaran Kristiani yang selama ini ia anut dan ajarkan. Keputusan untuk menjual anaknya kepada jin menjadi titik puncak dalam penyesalannya, dan ia merasakan kehancuran dalam dirinya yang begitu mendalam. Namun, pertobatan tidak mudah. Gereja tempat Elias melayani menolaknya, bahkan pendeta-pendeta lain yang dulu ia hormati tidak bisa lagi membantunya kembali ke jalan yang benar. Pendeta senior yang pernah mengajarkan dia ajaran Kristen merasa kesulitan untuk membantu Elias, menganggapnya sudah terlalu jauh terjerumus dalam perbuatan yang kelam dan tidak dapat diterima. Elias merasa sangat terasingkan, ia merasakan dunia yang dulu ia kenal kini menolaknya, dan ia tidak tahu lagi kemana harus mencari pertolongan. Meski begitu, ia tetap berusaha mencari jalan untuk kembali ke Tuhan, tetapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa terasing dari iman yang pernah ia perjuangkan. Setiap kali ia berdoa, perasaan kosong dan tak terjangkau datang menghantui hatinya, seakan Tuhan telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Terkadang, Elias merasakan panggilan untuk kembali ke gereja, namun ia merasa takut dan merasa bahwa dirinya sudah tidak layak lagi berada di sana. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk mencari seorang pendeta yang lebih tua dan bijaksana, berharap bahwa mungkin masih ada harapan baginya untuk bertobat. Namun, meskipun ia mencari pertolongan dari berbagai tempat, ia semakin merasa bahwa jalan kembali semakin sempit dan tidak ada yang bisa membantunya keluar dari lingkaran gelap yang telah ia ciptakan. Elias merasa semakin terasing dan terisolasi. Ia tidak lagi diterima oleh komunitas Kristiani, dan merasa bahwa ia telah jatuh begitu dalam sehingga tidak ada jalan kembali. Setiap langkah yang ia ambil membawa perasaan penyesalan yang semakin mendalam, namun ia tidak tahu bagaimana cara bertobat atau mengembalikan dirinya ke jalan yang benar. Keputusasaannya semakin meningkat, dan ia merasa terperangkap dalam lingkaran gelap yang dia ciptakan sendiri, tanpa tahu bagaimana cara keluar darinya. Setiap kali ia melihat anaknya yang kini menunjukkan tanda-tanda kekuatan jin yang mengerikan, hatinya semakin hancur, dan ia merasakan bahwa ia telah mengorbankan segalanya demi kekuatan yang tidak pernah ia pahami. Di tengah pencariannya akan kedamaian, Elias mulai merasa bahwa ia tidak hanya kehilangan arah dalam hidupnya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk meninggalkan Valeria dan pergi mencari jawaban, berharap bisa menemukan tempat atau seseorang yang bisa membantunya keluar dari kebingungannya. Dalam perjalanan tanpa tujuan, ia bertemu dengan berbagai orang, namun tidak ada yang bisa memberi jawaban yang ia cari, kecuali penyesalan yang semakin menghantuinya. Keinginan untuk mencari jalan kembali ke Tuhan semakin mendalam, tetapi semakin ia mencari, semakin ia merasa semakin jauh dari kedamaian yang ia harapkan. Rasa kesepian semakin menghantuinya, dan Elias mulai meragukan apakah ia masih layak untuk mendapatkan pengampunan, atau apakah dosa-dosanya sudah terlalu besar untuk dimaafkan. Dalam pencariannya yang penuh dengan kebingungan dan kesedihan, Elias merasa bahwa ia terperangkap dalam jiwanya sendiri, tidak tahu kemana harus mencari jalan keluar. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan penyesalan dan kebingungannya, Elias mulai diganggu oleh mimpi-mimpi buruk yang semakin nyata dan terasa semakin menakutkan. Mimpi-mimpi itu penuh dengan gambaran yang mengerikan, suara-suara yang mengintai di kegelapan, dan perasaan dikejar-kejar oleh kekuatan gelap yang tak terhindarkan. Ketika terjaga, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, sebuah entitas yang tidak bisa ia lihat namun selalu ada di dekatnya. Ketegangan yang terus-menerus mengganggunya membuat Elias merasa bahwa ia semakin kehilangan kendali atas pikirannya dan tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menguasainya tanpa bisa ia hentikan. Dalam pencariannya untuk menemukan jawaban atas mimpi-mimpi buruk ini, Elias akhirnya bertemu dengan seorang wanita bijak bernama Laila. Laila mengenalkan dirinya sebagai seorang Muslim yang telah menghabiskan hidupnya mencari kebenaran dan kedamaian melalui ajaran Islam, yang menurutnya bisa membawa solusi bagi masalah-masalah spiritual yang mendalam. Laila dengan sabar mendengarkan cerita Elias, dan dengan lembut menyarankan agar Elias membuka hati untuk mempelajari ajaran Islam yang penuh dengan pencerahan dan kedamaian. Meskipun ragu dan bingung, Elias merasa ada sesuatu dalam kata-kata Laila yang menyentuh hatinya, seakan ia menemukan jalan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Laila memberikan Elias buku-buku tentang Islam dan mengajaknya untuk menghadiri majelis ilmu yang diadakan di masjid setempat, berharap bahwa ia bisa menemukan jawaban yang ia cari.
Dalam pertemuan tersebut, Elias merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa jalan yang benar mungkin ada di tempat yang tidak pernah ia duga. Seiring berjalannya waktu, pertemuan dengan Laila membawa perubahan besar dalam hidup Elias, yang kini mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Laila memperkenalkan Elias pada ajaran Islam yang menekankan kedamaian, ketenangan batin, dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang segera menarik perhatian Elias yang tengah dilanda kebingungannya. Setiap kata yang diucapkan Laila membuka cakrawala baru bagi Elias, sebuah pandangan hidup yang lebih sederhana namun penuh dengan harapan. Laila berbicara dengan tulus tentang bagaimana Islam memberikan jalan keluar dari penderitaan batin dan bagaimana ajaran ini mengajarkan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan. Meski awalnya ragu, Elias merasakan ada ketenangan dalam kata-kata Laila yang menyentuh hatinya, seakan-akan ia menemukan sebuah pelabuhan yang aman setelah bertahun-tahun terombang-ambing dalam lautan keraguan. Semakin banyak waktu yang ia habiskan bersama Laila, semakin terbuka hatinya terhadap ajaran Islam, yang menawarkan pandangan hidup yang jauh berbeda dengan yang selama ini ia percayai. Dalam prosesnya, Elias mulai merasakan perubahan dalam dirinya, sebuah perasaan damai yang selama ini ia cari namun tak pernah ia temukan dalam kehidupan lamanya sebagai pendeta. Laila mengajaknya untuk lebih mendalami ajaran Islam dan menjelaskan tentang tauhid, tentang satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Tanpa disadari, Elias mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya, dan ia merasa semakin dekat dengan Tuhan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di tengah kehidupan yang dulu dipenuhi oleh ritual dan kebohongan. Dengan hati yang lebih terbuka, Elias mulai menyadari bahwa mungkin jalan yang benar adalah yang selalu ada di depan matanya, tetapi baru kini ia mampu melihatnya dengan jelas. Setelah beberapa minggu berbicara lebih banyak dengan Laila, Elias merasa hatinya mulai mendapatkan kedamaian yang begitu dalam, sebuah ketenangan batin yang selama ini dia cari. Dalam perbincangan mereka, Laila dengan sabar menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang menawarkan cara hidup yang murni dan penuh kasih sayang. Elias merasa tertarik dengan cara Islam mengajarkan kasih sayang dan kedamaian, serta bagaimana ajaran ini menyentuh setiap aspek kehidupan dengan penuh kesederhanaan dan kebenaran yang murni. Ia mulai merasa bahwa Al-Quran adalah jawaban yang selama ini ia cari, dan setiap kali ia membaca ayat-ayatnya, hatinya semakin tenang dan damai. Dalam proses mendalami ajaran Islam, Elias merasakan perasaan yang lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini ia bawa mulai terangkat sedikit demi sedikit. Setiap kali ia membaca tentang kisah para nabi dan umat terdahulu dalam Al-Quran, ia merasa semakin terhubung dengan tujuan hidupnya yang lebih besar, yang tidak bisa ia temukan dalam kehidupannya sebelumnya. Salah satu hadis yang sangat menyentuh hatinya adalah tentang sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi cobaan hidup, yang mengajarkan bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari ujian yang harus dihadapi dengan sabar dan tawakal. Seiring semakin dalamnya pemahamannya tentang Islam, Elias merasa ada sebuah perubahan yang lebih besar terjadi dalam dirinya, perubahan yang membawa ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bahkan, meskipun gangguan dari jin masih sering mengganggu pikirannya, Elias merasa bahwa ia lebih kuat dan lebih yakin untuk menghadapi tantangan tersebut, karena ia memiliki iman yang lebih kokoh. Pencerahan yang ia rasakan melalui ajaran Islam akhirnya menyembuhkan luka-luka batin yang telah lama ada, dan Elias mulai merasakan bahwa ia telah menemukan jalan hidup yang sesungguhnya. Meski hatinya semakin tenang dengan ajaran Islam, gangguan jin yang telah menguasai dirinya sejak lama tidak mudah hilang begitu saja, dan mimpi buruk yang mengerikan semakin sering menghantui Elias. Di malam hari, ia merasakan kehadiran jin yang semakin intens, seolah-olah entitas itu ingin menariknya kembali ke dalam kegelapan yang telah ia tinggalkan. Namun, kali ini Elias merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa semakin yakin bahwa hanya dengan berpegang pada iman Islamlah ia bisa membebaskan dirinya dari pengaruh jin yang terus mengganggu. Setiap kali mimpi buruk itu datang, ia berusaha untuk melawan dengan mengingat zikir dan doa-doa yang telah ia pelajari dari Laila, mencoba untuk menemukan perlindungan dalam nama Allah. Elias mulai merasakan kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia temui sebelumnya, dan dengan setiap bacaan Al-Quran yang ia lafalkan, ia merasa semakin dekat dengan perlindungan Allah. Gangguan dari jin semakin kuat, namun Elias merasa bahwa semakin ia berpegang teguh pada imannya,
semakin jin itu tak berdaya di hadapannya. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi pertempuran spiritual yang menguji seberapa kuat imannya terhadap Allah dan apakah ia mampu bertahan dalam godaan yang datang. Dalam doa-doa yang ia baca dengan penuh keyakinan, Elias merasakan kehadiran Allah yang memberikan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi setiap godaan dari jin yang berusaha menguasainya. Di tengah perjuangan ini, Elias merasa semakin kuat dan semakin yakin bahwa ia tidak sendirian, karena Allah selalu ada untuk melindunginya dari segala keburukan. Pertempuran spiritual ini bukan hanya ujian bagi Elias, tetapi juga ujian bagi imannya, dan ia mulai merasa bahwa melalui Islam, ia dapat menemukan kemenangan atas segala gangguan dan kekuatan jahat yang telah menguasainya. Seiring berjalannya waktu, Laila terus membantu Elias memahami lebih dalam tentang dampak dari perjanjian gelap yang pernah dia buat dengan jin, sebuah kesepakatan yang kini menguasai hidupnya. Dengan kebijaksanaannya, Laila menjelaskan bahwa jin yang menguasai Elias bukan hanya akibat perbuatannya, tetapi juga karena kelemahan spiritual yang ia ciptakan dengan menjual anaknya demi kekuatan. Laila memperkenalkan Elias pada konsep perlindungan dalam Islam melalui doa-doa tertentu yang dapat mengusir jin dan kekuatan gelap, memberikan harapan baru bahwa ia bisa membebaskan dirinya. Bersama-sama, mereka memulai upaya untuk mengusir jin tersebut dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis, serta melakukan berbagai ritual pembersihan spiritual. Elias mulai merasa perubahan dalam dirinya, saat rasa ketegangan dan teror dari gangguan jin mulai berkurang, meskipun ia tahu bahwa perjuangan ini akan sangat berat dan membutuhkan kesabaran. Doa-doa yang dibaca dengan penuh keyakinan mulai menguatkan hatinya, dan ia merasakan bahwa semakin ia mendekatkan diri pada Allah, semakin jauh jin itu bisa menguasainya. Namun, setiap kali ia merasa lebih bebas, gangguan itu kembali datang, menguji kekuatan imannya. Laila mengingatkannya bahwa ini adalah ujian dari Allah yang harus ia jalani untuk mendapatkan kebebasan sejati. Dengan setiap langkah menuju pembebasan, Elias merasa semakin mendalam ikatannya dengan ajaran Islam dan semakin yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang mampu memberikan perlindungan dari segala kejahatan. Ketika jin itu mulai lemah, Elias merasa hatinya sedikit demi sedikit semakin terang, dan ia menyadari bahwa jalan menuju penyembuhan tidak hanya lewat kekuatan fisik, tetapi melalui iman yang tulus. Dengan bantuan Laila dan tekad yang semakin kuat, Elias mulai merasakan bahwa kebenaran yang selama ini tersembunyi kini mulai terungkap, membawa dia lebih dekat dengan jalan yang benar dalam hidupnya. Meskipun hatinya semakin terhubung dengan Islam, Elias merasa ada bagian dari dirinya yang masih belum selesai. Sebelum sepenuhnya beralih, ia merasa perlu untuk kembali ke Kristen dan merasakan pertobatan sejati. Ia memutuskan untuk mengunjungi gereja tempat ia pernah melayani, dengan niat untuk berdoa dan mencari kedamaian melalui pengakuan dosanya, berharap bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Di gereja yang dulu penuh dengan kenangan, Elias berlutut dan berdoa dengan penuh kesungguhan, mengakui segala dosa yang telah ia perbuat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Meskipun hatinya dipenuhi penyesalan, ia merasa bahwa untuk mengembalikan hubungan dengan Tuhan yang telah ia abaikan, ia harus memulai kembali dari titik ini. Saat ia berdoa, air mata mengalir deras, bukan hanya karena penyesalan, tetapi juga karena ia merasa seperti sedang berbicara dengan Tuhan yang sudah lama ia jauhkan. Namun, meskipun ia berdoa dengan sepenuh hati, gereja dan pendeta-pendeta di sana menolaknya, melihatnya sebagai seseorang yang telah terjerumus terlalu jauh dalam dunia kegelapan. Elias merasakan penolakan itu sebagai pukulan besar, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai, dan ia harus terus berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Ia merasa semakin terisolasi, tetapi juga semakin jelas bahwa keputusannya untuk kembali ke gereja hanya merupakan langkah awal dalam pencariannya akan kedamaian sejati. Setelah berdoa dengan penuh keikhlasan, Elias merasa sedikit tenang, meskipun ia tahu bahwa jalan pertobatannya belum selesai, dan ia harus melangkah lebih jauh untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. Di saat-saat penuh kesedihan dan penyesalan ini, Elias mulai menyadari bahwa dalam pencariannya, ia telah menemukan Islam sebagai jalan yang benar dan akan membawa kedamaian yang lebih dalam. Kembali ke gereja untuk mencari pertobatan telah membuka luka lama dalam diri Elias, tetapi juga menimbulkan konflik yang semakin mendalam. Gereja menolak kehadirannya setelah mengetahui tindakannya yang mengerikan di masa lalu.
Beberapa orang dalam gereja bahkan berpendapat bahwa Elias telah dihantui oleh kekuatan jahat, dan banyak yang ragu bahwa ia bisa diterima kembali dalam komunitas tersebut. Pendeta senior yang pernah menjadi mentornya tidak tahu bagaimana menghadapinya, merasa bahwa Elias sudah terlalu jauh terperosok dalam dunia kegelapan dan tidak layak lagi untuk kembali. Meskipun penuh keraguan, Elias tetap merasa bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk kembali dan menebus dosanya, meskipun gereja menutup pintu bagi dirinya. Ketika melihat wajah-wajah yang menilai dirinya sebagai orang yang telah terjatuh, Elias merasa kecewa, namun juga menyadari bahwa hatinya mulai menemukan kedamaian yang lebih besar dalam ajaran Islam. Ketika ia melangkah keluar dari gereja, rasa bingung kembali menghantui dirinya, namun ia merasa bahwa jalan menuju kedamaian tidak lagi berada di gereja yang menolaknya, melainkan di tempat lain yang lebih terbuka. Dalam perjalanan pulang, keraguan kembali muncul, tetapi hatinya semakin kuat dalam keyakinan bahwa iman Islamlah yang bisa membimbingnya keluar dari kegelapan. Elias mulai merasakan bahwa ajaran Islam tidak hanya memberi solusi bagi penderitaan batinnya, tetapi juga memberikan arahan yang lebih jelas tentang bagaimana hidup dalam damai dan berserah diri kepada Tuhan. Meskipun hatinya masih bergejolak antara Kristen dan Islam, Elias merasa bahwa Islam memberikan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam agama yang lama. Di tengah kebingungannya, ia tahu bahwa Islam adalah jalan yang benar, meskipun jalan ini penuh dengan pertentangan dari dunia luar dan konflik yang terus-menerus menguji imannya. Dengan bantuan Laila, dan setelah semakin dalam mempelajari ajaran Islam, Elias merasa ada kedamaian batin yang selama ini ia cari. Islam memberinya jawaban atas kebingungannya yang panjang. Proses penyembuhan batinnya berlangsung lambat, tetapi semakin ia mendalami ajaran Islam, semakin ia merasa terlahir kembali, siap meninggalkan masa lalu yang kelam. Elias merasa bahwa segala luka dalam jiwanya mulai sembuh, ia tidak lagi merasa terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan, tetapi mulai merasakan kehadiran Allah yang penuh kasih sayang. Setiap doa yang ia baca dengan sepenuh hati memberikan kekuatan untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritualnya, membebaskan dirinya dari beban masa lalu. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukanlah orang yang sama yang dulu berjuang dalam kesendirian dan kesesatan, tetapi kini ia merasa diberkahi dan dipenuhi dengan harapan baru. Ketika ia berbicara tentang perjalanan spiritualnya dengan Laila, ia menyadari bahwa Islam adalah jalan yang membawanya menuju pencerahan yang sesungguhnya, jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Setiap hari, Elias merasa semakin dekat dengan Allah, dan ketenangan batin yang ia rasakan adalah bukti dari keberhasilannya dalam mengikuti jalan yang benar. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam dan membuka diri sepenuhnya untuk menerima Islam sebagai agama yang membawa kedamaian sejati. Ia merasakan bahwa melalui ajaran Islam, ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan itulah yang selama ini ia cari, kedamaian yang tak tergoyahkan, yang berasal dari Tuhan. Islam telah menyembuhkan luka batin yang selama ini menghantui dirinya, dan kini Elias siap untuk memulai kehidupan baru yang penuh dengan iman, kedamaian, dan harapan. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pencarian dan pergulatan batin, Elias akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam dengan penuh tekad dan kesadaran akan perubahan besar yang harus dia jalani. Ia merasa bahwa langkah ini adalah sebuah kewajiban spiritual, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai wujud penebusan atas kesalahan dan kegelapan masa lalu yang telah ia alami. Proses pemelukan Islam ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Elias merasa bahwa ia tidak bisa lagi menunda perjalanan spiritual ini, karena hatinya semakin merasa damai dengan ajaran Islam. Ia mulai merasakan kedamaian yang lebih mendalam dalam hatinya, dan setiap doa yang dilafalkan menjadi lebih bermakna, menghubungkannya langsung dengan Tuhan yang lebih dekat. Dalam setiap langkahnya, ia merasa diperbaharui dan diberi kekuatan untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan yang dulu mengikatnya. Pemelukan Islam membuat Elias merasa terlahir kembali, seolah ia telah menemukan jalan yang benar yang selama ini ia cari-cari dalam kebingungannya. Dengan niat tulus, Elias siap untuk mengubah hidupnya sepenuhnya, menjalani kehidupan yang lebih bersih, lebih dekat dengan Allah, dan lebih berorientasi pada kebaikan. Ia menyadari bahwa keputusan ini akan membawa banyak perubahan, baik dalam kehidupannya maupun dalam hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun hatinya dipenuhi kedamaian, ia tahu bahwa jalan yang baru ini akan menguji kekuatan imannya,
terutama dalam menghadapi penolakan dan tantangan dari orang-orang yang masih berpegang pada keyakinannya yang lama. Namun, Elias merasa yakin bahwa dengan berpegang teguh pada ajaran Islam, ia akan mampu menjalani hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Setelah memeluk Islam, Elias melakukan syahadat dengan tulus, menyaksikan transformasi besar dalam dirinya yang penuh dengan rasa syukur dan pengharapan. Momen mengucapkan syahadat itu merupakan titik balik dalam hidupnya, saat ia benar-benar melepaskan masa lalu yang penuh dengan dosa dan memasuki kehidupan baru yang penuh dengan rahmat. Ia merasakan aliran kedamaian yang begitu dalam, seolah Allah menerima pertobatannya dan memberinya kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, Elias bertekad untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam, mempelajari Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran yang lebih mendalam untuk meneguhkan imannya. Setiap hari, ia menyempatkan waktu untuk merenung dan berdoa, merasa semakin dekat dengan Allah dan semakin terbuka hati dan pikirannya untuk memahami makna hidup yang sesungguhnya. Elias tidak hanya mempelajari Islam untuk dirinya sendiri, tetapi ia juga merasa terpanggil untuk membantu orang lain yang sedang mencari kedamaian dan jalan yang benar. Dalam perbincangannya dengan orang-orang di sekitarnya, ia berbagi pengalaman spiritualnya, berharap bisa memberikan pencerahan kepada mereka yang berada dalam kebingungan dan kegelapan seperti yang pernah ia rasakan. Meskipun belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang, Elias merasakan kedamaian dalam hatinya karena ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah langkah yang benar. Ia mulai mengajarkan nilai-nilai Islam, baik melalui percakapan pribadi maupun dengan memulai kelompok diskusi kecil untuk mendalami ajaran-ajaran Islam bersama teman-teman barunya. Semakin ia mempelajari Islam dan membagikan ilmunya, semakin Elias merasa bahwa dirinya telah menemukan tujuan hidup yang sejati, yaitu untuk melayani Allah dan membantu sesama. Ketika Elias mulai berbicara tentang Islam kepada jemaatnya, banyak yang merasakan dampak positif dari perubahan besar dalam dirinya. Beberapa jemaat yang dulunya skeptis mulai bertanya-tanya tentang ajaran Islam dan ingin mempelajari lebih dalam, penasaran dengan kedamaian yang terpancar dari Elias. Elias merasa bahwa berbagi kisah dan pengalamannya adalah cara yang tepat untuk memperkenalkan Islam kepada mereka, meskipun ia tahu bahwa tantangan besar menantinya. Dengan sabar, ia menjelaskan esensi ajaran Islam, bagaimana Islam mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan keadilan, nilai-nilai yang terasa sangat relevan dengan keadaan dunia yang penuh dengan konflik dan ketidakadilan. Beberapa anggota jemaat yang dulu menganggap Islam sebagai agama yang asing mulai membuka pikiran mereka, dan mereka mulai merasakan ketenangan dalam percakapan dengan Elias. Melalui diskusi-diskusi ini, Elias melihat bahwa ajaran Islam bukan hanya memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual yang mereka miliki, tetapi juga memberi harapan baru dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun ada beberapa yang masih ragu dan menentang, Elias merasakan perubahan kecil dalam diri orang-orang di sekitarnya, sebuah benih-benih kedamaian yang mulai tumbuh. Ia tidak berharap semuanya berubah dalam semalam, tetapi ia merasa bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari misi besar untuk memperkenalkan kebenaran Islam kepada dunia. Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk mendalami Islam, Elias merasa bahwa keberhasilannya tidak hanya terletak pada perjalanan spiritual pribadinya, tetapi juga dalam membantu orang lain menemukan kedamaian yang sejati. Ia mulai merasakan bahwa, meskipun perjalanannya penuh dengan rintangan, ia kini memiliki tujuan yang jelas, untuk membawa orang lain menuju jalan yang benar, seperti yang telah ia temukan. Keajaiban terjadi ketika banyak orang di gereja mulai memeluk Islam setelah mendengar cerita Elias dan merasakan kedamaian yang telah ia temukan dalam ajaran tersebut. Tentu saja, perubahan ini tidak datang dengan mudah. Banyak orang yang semula ragu akhirnya membuka hati mereka, merasakan bahwa Islam menawarkan kedamaian yang tidak mereka temui dalam kehidupan mereka sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, jemaat yang sebelumnya skeptis menjadi lebih tertarik, dan mereka mulai bergabung dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh Elias untuk mendalami ajaran Islam. Dalam sebuah pertemuan yang penuh dengan ketegangan dan rasa ingin tahu, lebih banyak orang mulai mengungkapkan keinginan mereka untuk memeluk Islam setelah mendengarkan kisah Elias tentang perjalanan spiritualnya yang mendalam. Semakin banyak yang bergabung, semakin besar pengaruh perubahan Elias terhadap jemaat, hingga akhirnya banyak di antara mereka yang memutuskan untuk bersyahadat massal, mengucapkan kalimat syahadat dengan keyakinan penuh.
Syahadat massal tersebut menjadi momen luar biasa yang tak terlupakan, sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa kebenaran dan kedamaian Islam dapat mengubah hidup seseorang dan bahkan seluruh komunitas. Elias merasa terharu melihat banyak orang yang dahulu skeptis kini membuka hati dan menerima Islam, dan ia merasa bahwa inilah buah dari perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan ujian. Bagi Elias, syahadat massal ini bukan hanya sekadar angka atau statistik, tetapi sebuah tanda bahwa Allah telah memberikan petunjuk dan membimbing orang-orang tersebut ke jalan yang benar. Perubahan besar ini menggugah banyak orang di sekitar mereka, dan meskipun tantangan besar masih ada, Elias merasa bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru bagi banyak orang yang mencari kedamaian. Melihat semua orang tersebut mengucapkan syahadat, Elias merasakan kedamaian yang lebih dalam dari sebelumnya, karena ia tahu bahwa perjalanannya telah membawa perubahan besar bagi banyak jiwa yang selama ini mencari kebenaran. Ketika konversi massal yang dipimpin oleh Elias semakin meluas, gereja mulai merasakan dampaknya yang besar. Beberapa pendeta merasa terancam dengan perubahan ini, menganggap bahwa jemaat yang mereka pimpin mulai terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka mulai mengadakan pertemuan internal, membicarakan bagaimana cara untuk menghalangi konversi yang sedang terjadi dan mempertahankan kontrol atas jemaat yang mulai beralih. Namun, Elias tetap teguh pada pilihannya, tidak terpengaruh oleh tekanan atau ancaman dari pihak gereja yang mulai merasa terdesak. Ia yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari perjalanan spiritualnya yang benar dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Gereja mulai mengisolasi Elias, menarik diri dari keterlibatannya dalam kegiatan gereja, dan melabelinya sebagai seseorang yang telah tersesat. Meskipun mendapatkan perlawanan, Elias merasa lebih kuat dari sebelumnya, karena ia tahu bahwa ia telah menemukan kebenaran yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Banyak dari jemaat yang mendukung Elias, meskipun mereka juga merasa terbebani oleh penolakan gereja terhadap perubahan ini. Konflik ini semakin memuncak. Tetapi bagi Elias, hanya satu hal yang penting, ia harus terus maju dengan iman yang telah ia temukan, tak peduli apa yang orang lain katakan. Meskipun konflik ini menyakitkan, Elias merasa bahwa ini adalah ujian terakhir dalam perjalanannya untuk mencari kebenaran dan kebebasan batin. Setelah melewati proses panjang dan penuh perjuangan, Elias dan mantan jemaatnya akhirnya diterima dengan tangan terbuka oleh komunitas Muslim setempat. Komunitas Muslim di Valeria, yang telah menyaksikan perubahan Elias dan banyak orang lainnya, menyambut mereka dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Mereka memulai kehidupan baru yang lebih damai dan penuh makna, dengan didampingi oleh saudara-saudari Muslim yang membimbing mereka dalam perjalanan iman mereka. Sebagai bagian dari proses penerimaan, Elias dan para mantan jemaatnya mulai membentuk masjid baru di Valeria, tempat mereka bisa beribadah bersama dan memperdalam pengetahuan Islam. Masjid ini menjadi simbol perubahan besar dalam hidup mereka, sebuah tempat yang menghubungkan mereka dengan Allah dan dengan komunitas yang mendukung mereka. Dengan pembentukan masjid baru ini, Elias merasa bahwa langkahnya yang penuh rintangan akhirnya membuahkan hasil yang manis, sebuah tempat yang aman untuk beribadah dan mendalami ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, masjid ini menjadi pusat kegiatan komunitas Muslim di Valeria, tempat yang tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Elias merasa diberkahi bisa melihat komunitas yang ia bangun bersama-sama berkembang dengan baik, memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk menemukan kedamaian melalui Islam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mulus, tetapi ia merasa bahwa kini mereka memiliki dasar yang kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Elias merasa syukur yang mendalam atas penerimaan yang telah ia terima, merasa bahwa ia dan jemaatnya kini berada di jalan yang benar, dengan iman yang semakin kuat dan semakin berkembang. Setelah melalui banyak cobaan dan perubahan besar dalam hidupnya, Elias kini hidup dalam kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Ia merasa bahwa kehidupannya kini penuh dengan makna, dan setiap hari yang dijalaninya dipenuhi dengan ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. Elias telah menemukan tujuan hidup yang sejati, mengajarkan Islam kepada mereka yang ingin belajar dan berbagi kedamaian yang ia temukan dengan orang lain. Dengan bimbingan yang diterimanya dari komunitas Muslim, ia memulai perjalanan baru sebagai seorang pengajar, berbagi pengetahuan tentang Islam dengan mereka yang tertarik untuk mempelajari agama ini.
Dalam setiap kesempatan, Elias berbicara dengan penuh keyakinan tentang perubahan hidup yang telah ia alami, berharap bisa memberikan inspirasi bagi orang lain yang mungkin berada dalam kebingungan yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Gereja yang dulu ia layani kini menjadi bagian dari masa lalu, sebuah kenangan yang mengingatkannya pada perjalanan spiritual yang panjang dan penuh dengan ujian. Meskipun ada kenangan yang sulit, Elias merasa bahwa ia kini hidup dalam kebenaran yang membawa kedamaian, dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, untuk membantu orang lain menemukan jalan yang benar, seperti yang telah ia temukan. Setiap hari, ia mengajak orang-orang yang baru memeluk Islam untuk tetap teguh dalam iman dan terus berusaha untuk memperbaiki diri, karena jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan rahmat dan petunjuk. Elias bersyukur atas segala perjalanan hidupnya, karena ia tahu bahwa ia telah menemukan iman yang mengubah hidupnya selamanya, dan kini ia merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya.